Halo semuanya, selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan, saya Wahidah Mustakimah, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah bersedia mengklik video ini, dan harapannya semoga teman-teman mengambil manfaat pada video pembelajaran kali ini ya. Selamat menonton! Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TUS/TUS/TRAI untuk meningkatkan keterampilan berbicara melalui teks laporan hasil observasi. Pada video pembelajaran kali ini kita mempunyai 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran kooperatif tipe TUS/TUS/TRAI, yang kedua keterampilan berbicara, dan yang terakhir desain pembelajaran inovatif. Nah, untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran kooperatif tipe TUS/TUS/TRAI. Sebelum kita membahas lebih dalam, teman-teman tahu nggak sih apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran adalah sebuah konsep yang menggambarkan struktur pembelajaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang dipilih oleh pengajar bersama dengan berbagai elemen terkait yang digunakan, baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Menurut Istarani menyatakan bahwa model pembelajaran adalah rangkaian penyajian materi yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Nah, model pembelajaran itu memiliki banyak jenis. Salah satunya yaitu model pembelajaran kooperatif. Kata kooperatif mempunyai arti bekerja sama atau kolaborasi. Pembelajaran kooperatif ini mengambil dari bahasa Inggris, yaitu cooperative learning, yang berarti pembelajaran dalam bentuk kerjasama. Model pembelajaran kooperatif ialah cara belajar mengajar yang menjadikan kelompok-kelompok kecil berisi dari 4-5 siswa. Menurut Kunandar, model pembelajaran kooperatif adalah suatu pendekatan pembelajaran yang secara sengaja dan terencana bertujuan untuk membangun interaksi saling mendukung antar siswa agar terhindar dari potensi konflik atau kesalahpahaman yang menyebabkan perselisihan. Model pembelajaran kooperatif itu membutuhkan kerjasama antar peserta didik serta saling memahami dalam struktur wewenang tugas, tujuan, dan penghargaan. Keberhasilan pembelajaran ini tergantung dari keberhasilan masing-masing individu dalam kelompok. Keberhasilan itu akan berarti untuk mencapai tujuan yang positif dalam belajar kelompok. Nah, model pembelajaran kooperatif ini juga memiliki banyak jenis. Di antaranya ada TGT, terus Jigsaw, dan tipe TUS/TUS/TRAI, dan masih banyak jenis lainnya. Pada pembelajaran kali ini kita menerapkan tipe TUS/TUS/TRAI. Tipe TUS/TUS/TRAI ini dikembangkan oleh Kagan pada tahun 1992, yang berarti pembelajaran 2 tinggal dan 2 tamu. Model pembelajaran TUS/TUS/TRAI ialah metode kelompok yang dirancang untuk mendorong siswa agar saling bekerja sama, memiliki tanggung jawab, dan membantu dalam memecahkan masalah. Metode ini diterapkan dalam model pembelajaran kooperatif ini juga memiliki banyak jenis. Di antaranya ada TGT, terus Student Teams Achievement Definition, terus ada Jigsaw, dan TUS/TUS/TRAI. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kalian cari sendiri ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita membahas mengenai tipe TUS/TUS/TRAI. Tipe TUS/TUS/TRAI ini dikembangkan oleh Kagan pada tahun 1992, yang berarti pembelajaran 2 tinggal 2 tamu. Model pembelajaran TUS/TUS/TRAI ialah metode kelompok yang dirancang untuk mendorong siswa agar saling bekerja sama, memiliki tanggung jawab, membantu dalam memecahkan masalah, dan mendorong untuk berprestasi. Metode yang diterapkan dalam TUS/TUS/TRAI ini ialah memberikan peluang. Metode yang diterapkan dalam TUS/TUS/TRAI ialah memberikan peluang bagi kelompok untuk mengembangkan hasil informasi bersama kelompok lain dengan cara 2 anggota tetap berada dalam kelompok dan 2 anggota lainnya menjadi tamu di kelompok lain.
Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian keterampilan berbicara. Keterampilan berbahasa itu dibagi menjadi dua, yakni perseptif dan produktif. Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa produktif. Pengertian keterampilan itu sendiri adalah kapasitas anak dalam melakukan berbagai kegiatan, menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan. Sedangkan berbicara merupakan suatu kemampuan berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa sebagai alat perantaranya. Arigan mengungkapkan keterampilan berbicara merujuk pada kemampuan untuk mengucapkan suara atau kata-kata guna mengungkapkan dan menyampaikan ide, gagasan, serta perasaan seseorang. Dalam kamus KBBI, berbicara diartikan beromong, berucap, berpikir, dan mengutarakan sesuatu yang dimaksud. Pada artian luas, berbicara bertujuan untuk memberikan informasi, menghibur, bertanya, dan mengekspresikan pikiran. Berbicara dalam tujuan untuk memberikan informasi biasanya bersifat jelas, tepat, dan sistematis agar keakuratan isinya itu terjaga. Berbeda dengan kita berbicara untuk menghibur, suasananya lebih santai, rileks, dan pembicaraannya ringan. Contoh berbicara untuk menghibur seperti stand up komedi, lawakan, dan lain sebagainya. Dengan menerapkan keterampilan berbicara dalam pembelajaran, diharapkan siswa dapat mencapai sesuatu yang diinginkan. Keterampilan berbicara ini akan melatih siswa untuk percaya diri dengan apa yang ia disampaikan, bertanggung jawab dengan apa yang ia bicarakan, dan melatih berpikir kritis. Dalam cara penyampaiannya ada beberapa tingkat, diantaranya ada berbicara lancar, berbicara sedang, berbicara gagap atau kurang. Ada siswa yang menyampaikan sudah baik dan lancar, namun ada juga siswa yang menyampaikan kurang lancar. Nah, kita berlanjut ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu desain pembelajaran inovatif. Nah, pada desain pembelajaran inovatif ini kita mempunyai 5 hal penting. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat penilaian hasil belajar, dan yang terakhir langkah-langkah pembelajaran. Untuk hal yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan topik-topik dalam teks laporan hasil observasi ketika mereka berdiskusi dengan mengajukan dan menanggapi pertanyaan diskusi dengan baik. Nah, untuk yang kedua itu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran kali ini kita menggunakan teks laporan hasil observasi. Pada teks laporan hasil observasi kita mempunyai 5 unsur-unsur penting. Yang pertama ada pengertian teks laporan hasil observasi, yang kedua ada tujuan teks laporan hasil observasi, yang ketiga ciri-ciri teks laporan hasil observasi, yang keempat struktur laporan hasil observasi, dan yang terakhir kaidah bahasa yang digunakan oleh teks laporan hasil observasi. Nah, untuk pengertian teks laporan hasil observasi itu sendiri adalah jenis teks yang menyampaikan laporan mengenai suatu pengamatan atau observasi yang dilakukan terhadap suatu objek atau fenomena tertentu. Teks ini berisi berbagai fakta yang diperoleh langsung dari proses pengamatan yang objektivitas dan tidak terpengaruh oleh imajinasi atau opini sendiri. Teks laporan hasil observasi ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan informasi suatu objek secara faktual tanpa ada pengaruh dari opini pribadi. Objek yang dimaksud dalam pengamatan ini bisa mencakup berbagai aspek seperti keadaan alam, perilaku sosial, kondisi budaya, dan benda-benda tertentu. Salah satu fungsi penting teks laporan hasil observasi itu untuk memberikan deskripsi yang mendetail tentang entitas yang bersifat alamiah, entitas yang dibuat oleh manusia, atau entitas yang berupa fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Teks ini bertujuan untuk menyampaikan informasi yang objektif dan faktual mengenai objek yang diamati yang bisa berasal dari alam, karya manusia, atau aktivitas sosial yang terjadi.
Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu juga ada 5. Yang pertama, isinya memuat fakta. Yang kedua, harus disusun dengan sikap netral tanpa dipengaruhi pandangan pribadi. Yang ketiga, tidak boleh mencakup hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau keberpihakan. Yang keempat, harus ditulis dengan teliti dan menyeluruh. Yang kelima, harus disajikan dengan cara yang menarik, menggunakan bahasa yang jelas, isinya yang bermakna, dan struktur yang teratur. Maka dapat disimpulkan bahwa teks laporan hasil observasi ini memiliki ciri-ciri utama berupa keberadaan fakta yang valid, objektivitas, dan kesempurnaan dalam penulisan. Teks laporan hasil observasi ini juga memiliki strukturnya. Yang pertama yaitu ada pernyataan umum atau definisi umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang terakhir deskripsi manfaat. Pernyataan umum atau definisi umum terletak pada paragraf pertama yang di dalamnya menjelaskan suatu objek yang bersifat umum. Bagian ini juga disebut dengan bagian atau kerangka pembuka. Objek yang telah diamati akan diklasifikasikan secara umum. Sebuah definisi umum memberikan penjelasan mengenai objek yang diobservasi, mencakup sifat, keberadaannya, kebiasaan, atau kategori. Nah, bagian orientasi atau pembuka berupa pernyataan umum dan klasifikasi menggambarkan secara umum objek yang akan dilaporkan dengan penulis. Selanjutnya pada bagian deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini lebih menspesifikasikan lagi atau lebih merincikan lagi. Pada bagian ini, objek dikelompokkan atau dikategorikan mulai dari kelas yang paling umum hingga ke kelas yang lebih spesifik. Deskripsi bagian merupakan penjabaran yang lebih rinci mengenai objek yang sedang diamati, di mana penulis menyampaikan informasi dengan lebih mendalam tentang berbagai aspek yang ada pada objek tersebut, mencakup ciri-ciri, kondisi, dan detail lainnya yang memperjelas pemahaman pembaca tentang objek yang menjadi fokus utama pengamatan. Selanjutnya pada tahap deskripsi manfaat atau kesimpulan. Bagian deskripsi manfaat atau deskripsi kesimpulan ini menjelaskan mengenai manfaat atau kesimpulan. Dalam konteks ini memberikan penjelasan yang mendalam tentang berbagai manfaat atau kegunaan yang diperoleh dari objek yang diamati, baik dalam kehidupan manusia, seperti meningkatkan kualitas hidup, serta perannya yang penting dalam menjaga keseimbangan alam dan ekosistem yang ada di sekitar kita. Deskripsi manfaat itu merujuk pada penjelasan tentang kegunaan atau manfaat yang terdapat pada objek yang dilaporkan, dan biasanya disajikan di akhir sebagai penutup. Nah, yang terakhir itu ada kaidah kebahasaan yang digunakan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan adalah serangkaian aturan yang mendasari penggunaan bahasa yang menjadi standar dalam memahami dan berkomunikasi. Menggunakan bahasa yang benar, setiap teks memiliki kaidah kebahasaan masing-masing karena menjadi ciri khas pada teks tersebut. Pada teks laporan hasil observasi ini memiliki beberapa kaidah kebahasaan. Di antaranya ada: 1. Menggunakan frasa nomina. Yang kedua, menggunakan verba atau kata kerja rasional seperti kata ialah, merupakan, yaitu, digolongkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada menggunakan verba aktif untuk menjelaskan perilaku. Yang keempat ada kata penghubung. Yang kelima ada menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama. Nah, kembali lagi kita melanjutkan ke media pembelajaran. Media pembelajaran kali ini kita menggunakan 2 media. Yang pertama yaitu media pembelajaran visual, yang kedua media pembelajaran audiovisual. Media pembelajaran visual merupakan jenis media yang diterapkan atau dipersepsikan melalui indera penglihatan. Contohnya seperti modul ajar, media grafis, media papan, dan lain sebagainya. Yang kedua, media pembelajaran audiovisual. Media pembelajaran audiovisual adalah jenis media yang menggabungkan elemen audio atau suara dan visual atau gambar dalam satu kesatuan. Dengan menggunakan media ini, siswa dapat menerima pesan atau informasi secara lebih komprehensif karena unsur visual yang meliputi kata-kata, gambar, atau grafik.
Kombinasi ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman belajar dan membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam dengan stimulasi dari kedua indera penglihatan dan pendengaran. Media audiovisual ini dibantu dengan LCD yang nantinya menampilkan video, film, dan PPT pembelajaran. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran itu ada 3 tahapan. Yang pertama kegiatan awal, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang terakhir ada kegiatan penutup. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari model pembelajaran kooperatif tipe to stay to try. Pada langkah-langkah ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Kegiatan awal itu guru memulai pembelajaran dengan salam. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk berdoa bersama sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, dan guru memberikan orientasi materi yang akan dipelajari. Selanjutnya pada kegiatan inti, guru membentuk kelompok secara heterogen. Heterogen yang dimaksud pada pembelajaran ini yaitu kelompok terdiri dari 4-5 siswa dengan mempertimbangkan jenis kelamin, suku, dan kemampuan siswa. Kemudian, guru menjelaskan kegiatan dan materi pembelajaran. Setelah pembentukan kelompok, masing-masing anggota berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Guru memberikan penjelasan terkait kegiatan yang akan dilakukan dan tugas yang akan dipelajari. Apabila di pertengahan kegiatan siswa terkendala dengan materi, siswa dapat bertanya kepada guru. Yang ketiga, siswa mengerjakan tugas sesuai pembagian kelompok. Pada bagian ini, kelompok melakukan diskusi dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang didapat. Selanjutnya, pembagian anggota untuk tinggal atau bertamu. Setelah tugas selesai, per kelompok mengirimkan 2 orang atau bertamu ke kelompok lain bertugas untuk berbagi informasi materi yang sudah mereka dapatkan. Begitupun sebaliknya. Untuk kegiatan penutupnya nanti melakukan diskusi kelas yang akan dipandu oleh guru dan melakukan evaluasi. Evaluasi bersama bisa berupa kuis atau pertanyaan cara singkat. Gitu. Nah, selesai sudah video pembelajaran kali ini. Kesimpulannya yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe to stay to try efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa melalui teks laporan hasil observasi. Model ini mendorong siswa untuk lebih aktif berinteraksi yang pada gilirannya memperbaiki kemampuan mereka dalam berbicara. Penggunaan media pembelajaran berupa audio, visual, dan visual itu dapat memperjelas pemahaman siswa terhadap konsep teks laporan hasil observasi. Dengan demikian, model tipe to stay to try terbukti dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa dalam konteks pembuatan laporan hasil observasi yang faktual dan sistematis. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa.